Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amsia Dwi Rianti dengan nomor 18720500094 dari semester 5 dengan program studinya yaitu Pendidikan Ekonomi, Fakultas Pendidikan di Universitas Pancasakti Bekasi. Nah, di sini dengan dosen pengampu saya yaitu Ibu Cynthia Anissa Rahma Putri, SPD MPD, selaku mata kuliahnya yaitu Manajemen Berbasis Sekolah. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas UAS yang sudah diberikan kepada beliau, yaitu mengenai otonomi daerah dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Nah, baik, dalam otonomi daerah ini yang menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 menyatakan bahwa otonomi daerah adalah sebuah hak, wewenang, dan kewajiban dari daerah-daerah yang otonom untuk mengelola sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan undang-undang. Nah, kewenangan yang dimaksud ini adalah untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerah di Indonesia yang meliputi segenap kewenangan hubungan di luar negeri, pengadilan, moneter dan keuangan, dan pertahanan dan keamanan. Itulah dari pengertian dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, yaitu mengenai tentang otonomi daerah. Baik, selanjutnya ini ada sebuah soal yang diberikan, yaitu mengenai manajemen berbasis sekolah ini merupakan jalan yang masuk yang terdekat menuju peningkatan mutu yang relevan. Nah, menurut saya sendiri, yaitu dalam manajemen berbasis sekolah ini diperlukannya adanya sebuah komitmen yang kuat baik dari pihak-pihak yang ada di lembaga pendidikan maupun dari luar pendidikan. Nah, seperti pemerintah, swasta, serta masyarakat di lingkungannya. Nah, jadi manajemen berbasis sekolah ini merupakan sebuah strategi implementasi yang tepat karena sekolah ini diberikan suatu otonomi dalam peningkatan mutu sekolah, yang berarti melalui sebuah strategi tersebut dapat membantu mempercepat mewujudkan peningkatan tata kelola pendidikan. Nah, jadi selanjutnya ini dalam manajemen berbasis sekolah ini, untuk yang terdekat menuju peningkatan mutu yang relevan itu, kita itu untuk mengoptimalkan manajemen berbasis sekolah itu dengan upaya memiliki strategis dalam meningkatkan sebuah tata kelola sekolah dalam pihak sekolah yang bertujuan untuk memperkuat kemitraan, meningkatkan inovasi serta kreativitas. Nah, selanjutnya ada beberapa hal yang bisa dilaksanakan untuk meningkatkan suatu mutu pendidikan dalam MBS. Nah, yang pertama ini adalah penyelenggaraan pendidikan perlu dilakukan secara sentralistik untuk memenuhi sebuah kebutuhan mutu sekolah dalam pendidikan nasional. Nah, yang kedua ini ada meningkatkan peran kantor pendidikan pusat dan daerah. Yang ketiga, meningkatkan peran dewan sekolah atau komitmen dan pengawasan sekolah. Baik, selanjutnya ini yang keempat adalah meningkatkan peran kepala sekolah dan guru. Yang kelima, mengikutsertakan orang tua dan masyarakat dalam suatu proses pendidikan di sekolah. Nah, jadi dalam sederhananya itu manajemen berbasis sekolah ini memanglah bukan satu-satunya senjata yang paling ampuh untuk mengantarkan pada harapan reformasi pendidikan di tanah air. Namun jika diimplementasikan dengan sebuah kondisi yang benar, akanlah menjadi satu dari sekian strategi yang bisa diterapkan dalam pembaharuan terus-menerus dengan strategi yang melibatkan pemerintah, penyelenggaraan, dan manajemen sekolah, orang tua, dan masyarakat dalam satu sistem di sekolah. Nah, selanjutnya ada analisa SWOT, yang dimana yang pertama ini strength. Strength ini adalah sebuah situasi atau kondisi yang merupakan suatu kekuatan dari organisasi ataupun program pada saat ini. Nah, di sini ada pro perubahan, menerapkan model pembelajaran aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Nah, yang ketiga
menerapkan suatu proses pembelajaran berbasis TIK pada semua mata pelajaran. Yang keempat, proses pembelajaran menggunakan bahasa Inggris, khususnya yaitu mata pelajaran sains, matematika, dan teknologi. Yang kelima ini adalah proses penilaian dengan menggunakan sebuah metode penilaian sekolah unggul dari negara anggota OECD dan atau dari negara maju lainnya. Selanjutnya ini ada opportunity, yang dimana dalam suatu situasi dan kondisi ini merupakan sebuah peluang di luar organisasi dan memberikannya peluang yang berkembang bagi organisasi. Nah, jadi suatu opportunity ini adalah memiliki kemampuan bertaraf nasional plus internasional sekaligus yang ditunjukkan oleh penguasaan SNP Indonesia dan penguasa kemampuan kuncinya, yaitu yang diperlukan adalah dalam era globalisasi. Yang terakhir ini adalah threat, yang dimana adalah situasi yang merupakan ancaman bagi organisasi yang datang dari luar organisasi maupun yang mengancam eksistensi organisasi di masa depan. Nah, ancaman ini ada dari ancaman internal dan eksternal. Kalau dari internal ini berupa program perlu dilaksanakan dengan riset yang mendalam dalam konsep yang lemah, sehingga belum memiliki arah dan tujuan yang jelas sehingga itu. Nah, yang kedua ini adalah siswa tidak mampu atau siswa yang mampu dalam mengikuti pembelajaran. Sedangkan dalam ancaman eksternal ini adalah kecemburuan sosial dalam rangka pembagian anggaran. Yang kedua yaitu tujuan pendidikan yang misleading. Yang ketiga, kebijakan bertolak belakang dengan otonomi sekolah dan manajemen berbasis sekolah. Yang keempat, pesan tidak sesuai dengan yang diharapkan, menguasai kurikulum internasional dan dapat berbahasa Inggris dengan lancar. Selanjutnya ini ada sebuah dimana faktor-faktornya ini juga ada seperti lingkungan strategi sekolah, yang dimana kalau lingkungan sekolah ini adalah sebuah faktor strategis sekolah yang ditinjau dari lingkungan ekonomi, politik, pemerintah, pasar, persaingan, teknologi, sosial, dan geografis. Dimana kondisi pendidikan sekolah ini yaitu sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, yang dimana dengan sistem pendidikan nasional dan peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 yang dijadikan sebagai landasan pengembangan kesatuan pendidikan. Untuk itu, pendidikan ini di masa yang akan datang juga berupaya menjadi taraf standar internasional. Baik, cukup sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.